Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 13 Februari, Pekan Biasa yang kelima. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji-Mu atas segala berkat-Mu. Bukalah kiranya telinga kami terhadap sabda-Mu, agar kami mampu senantiasa meneladan hidup Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 7, ayat 31 sampai 37. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka menceritakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah penyembuhan orang tuli dan gagap yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini sungguh sangat menarik. Diantar oleh orang-orang tanpa nama yang percaya kepada Yesus, pasti dapat menyembuhkan orang tuli dan gagap itu dengan cara meletakkan tangan. Yesus memisahkan orang tuli dan gagap itu dari orang lain. Ia memasukkan jarinya ke dalam telinga orang itu, meludah dan meraba lidah orang itu. Yesus lalu menengadah ke langit dan berkata, "Ephata," yang berarti terbukalah. Perkataan Yesus ini punya daya penyembuh. Orang tuli dan gagap sembuh seketika. Penyembuhan ajaib ini turut memviralkan Yesus saat itu. Perasaan takjub terungkap dalam peristiwa itu. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika dalam sabda Tuhan hari ini kita mendengar kisah yang menakjubkan karena tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus, dalam bacaan yang pertama kita justru kaget. Karena Israel memberontak melawan keturunan Daud. Pemberontakan ini merupakan rentetan kejadian dari peristiwa Raja Salomo yang menyembah berhala.
Ketidaksetiaannya kepada Allah membuat kerajaannya menjadi koyak. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita selalu ada dalam dua kutub, kebaikan, kejahatan. Namun, kita harus tetap percaya pada rencana dan kehendak Tuhan, yakni kebaikan manusia. Ia menjadikan segalanya itu baik adanya. Maka mari kita jaga, kita pelihara apa yang sudah diwujudkan oleh Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang ada, kita rawat, kita jaga, dan kita kembangkan dalam sikap dan perbuatan kita. Sehingga semakin banyak orang percaya kepada Tuhan karena melihat kesaksian hidup kita masing-masing. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita dimampukan untuk menjadi tanda, menjadi saksi dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang mengalami rahmat dan kasih Tuhan seperti kita. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.